Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik dan struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Alessandro, yang kedua ada Syafina Rahmawati, yang ketiga ada Aulia Amelia Fitri, yang keempat ada Rahmaning Tias Kristanti, dan yang terakhir ada Sakinah. Masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya kita. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Bumi merupakan planet istimewa dari planet yang lainnya, dikarenakan jarak dari matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang kedua, terdapat air. Yang ketiga, mempunyai atmosfer. Bumi juga suhunya tidak ekstrim. Atmosfer yang mempunyai oksigen. Atmosfer sebagai pelindung. Bumi mengorbit matahari, namun tidak membuat kita pusing, karena bumi mempunyai pengaruh gravitasi, dan yang kedua, bumi bergerak di ruang angkasa yang hampa. Struktur bumi. Bumi mempunyai 4 struktur. Yang pertama atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan barisfer. Masuk ke struktur yang pertama, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah udara yang mengelilingi bumi. Sifat-sifat atmosfer diantaranya tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan dapat diraba. Yang kedua, dinamis, mudah bergerak, dapat ditembus oleh macam-macam sinar, mempunyai tekanan, lengket pada bumi karena mempunyai gravitasi. Lapisan atmosfer juga terdiri dari eksosfer, termosfer, mesosfer, ionosfer, lapisan ozon, stratosfer, dan troposfer. Kali ini saya akan membahas mengenai lingkup bahasan pada materi hidrosfer yang ada definisi, unsur, siklus, hidrogen darat, dan hidrogen perairan atau air. Hidrosfer terbagi menjadi dua kata, yaitu hidro yang arti air dan sfer yang arti lingkup atau lapisan. Jadi lapisan air yang menyelimuti lapisan permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, bumi lebih banyak perairannya atau hidrosfernya daripada daratan atau barisfernya. Nah, untuk perairannya sendiri, Indonesia terdapat banyak air laut yang dimana air lautnya itu juga terdapat gerakan. Nah, gerakannya itu disebut sebagai arus laut. Nah, arus laut ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor angin yang bertiup, kedua perbedaan polaritas kandungan kadar garam, yang ketiga ada perbedaan pasang surut air lautnya. Nah, air laut ini juga berpengaruh nih guys terhadap perubahan iklim karena adanya perubahan arus panas dan arus dingin. Arus panas itu mewakili musim dingin sehingga laut itu tidak akan beku pada saat musim dingin. Sedangkan untuk arus dingin itu berpengaruh pada penguapan air laut itu sendiri. Jadi pertemuan antara dua arus panas dan arus baik ini sangat baik untuk kehidupan biota laut. Nah, untuk selanjutnya lagi saya akan membahas mengenai unsur-unsur hidrologi. Unsurnya terdapat ada angin, awan, air tanah, evaporasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, dan runoff. Untuk keterangan lebih lanjut, saudara dan saudari serta dosen yang saya hormati bisa membaca di dalam PPT yang telah tersedia. Di situ terdapat pengertian dari awan, angin, dan kawan-kawannya. Selanjutnya ada siklus-siklus hidrosfer. Siklus-siklus hidrosfer terdiri dari 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dimohon untuk membaca alur siklus tersebut di presentasi yang telah disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan pembentuk kulit bumi yang terletak di bagian bumi paling atas dan paling luar dengan ketebalan 1200 km. Penyusun utama lapisan litosfer ini adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral yang sejenis maupun yang tidak sejenis secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan, karena tanah dapat terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, ataupun proses kimia lainnya. Selanjutnya ada batuan pembentuk litosfer. Batuan pembentuk lapisan litosfer ada 3. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena adanya proses pendinginan. Contohnya itu ada batu apung, batu granit, dan batu obsidian. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pembautan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan juga erosi tanah yang telah terbawa arus dan kemudian diendapkan. Contohnya itu ada batu konglomerat, batu pasir, dan batu gamping. Yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami perubahan karena perubahan temperatur dan tekanan. Contohnya itu ada batu sabak, batu sekis, dan batu kuarsit. Barisfer. Barisfer merupakan bagian bumi paling dalam yang tersusun atas naif atau nikel dan ferum atau besi. Bagian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar adalah inti bumi yang ada di bagian paling luar. Tebal lapisan ini sekitar 2.200 km, tersusun atas materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas, bersuhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Inti dalam adalah inti bumi yang ada di bagian dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km, tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi sekitar 4.800 derajat Celcius. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet. Penyebab aurora ada 3. Yang pertama, sunspot atau bintik matahari merupakan fenomena unik matahari berukuran 50.000 km akibat interaksi medan magnet matahari yang tidak sempurna. Yang kedua, proton dan elektron adalah unsur tunggal pembentuk atom. Yang ketiga, kutub dan medan magnet. Kutub merupakan pusat medan magnet bumi. Jenis aurora. Aurora memiliki 2 jenis. Yang pertama, aurora borealis. Terjadi di langit bumi bagian utara. Aurora ini paling sering disaksikan di Fairbanks, Alaska, dan beberapa lokasi di Kanada Timur dan Islandia. Yang kedua, aurora australis. Terjadi di langit bumi bagian selatan. Aurora australis paling jarang terlihat karena aurora ini biasanya terjadi di daerah yang jarang penduduk. Aurora ada 4. Yang pertama, merusak satelit. Lapisan elektron yang terbawa oleh angin surya akan menabrak magnetosfer dan benda lain di sekitar atmosfer bumi termasuk satelit. Yang kedua, mengganggu GPS. Dapat mempengaruhi kinerja frekuensi dan sistem GPS. Tabrakan elektron akan mengakibatkan gangguan GPS. Yang ketiga, mengganggu jaringan telekomunikasi. Ketika terjadi aurora, maka atmosfer akan terbuka sehingga gelombang elektromagnetif telekomunikasi yang seharusnya dipantulkan ke bumi akan terpantul keluar angkasa. Yang keempat, mengganggu arus listrik. Pada 13 Maret 1989, aurora menyebabkan arus induksi eksesif, sehingga memadamkan sumber energi listrik. Proses terbentuknya benua. Bumi pada awalnya hanya terdapat satu benua yang maha besar, atau Pangea, serta satu lautan yang maha besar atau Pantalesa. Pangea tersebut kemudian terpecah menjadi benua yakini benua Leor Asia dan Gondwana. Lalu pecahan benua terus bergeser disebabkan gerakan rotasi bumi yang sentrifugal. Leor Asia bergerak ke arah utara, kemudian menjadi benua Amerika Utara. Gondwana menjadi Amerika Selatan, Gondwana sebelah barat. Benua Afrika, Gondwana sebelah timur, wilayah India lalu membentuk dari pergerakan bagian kecil Gondwana sebelah timur. Benua Asia dan benua Eropa terbentuk dari
bagian Eurasia. Benua Antartika dihasilkan dari pecahan yang mengapung ke selatan. Benua Australia terbentuk dari pecahan benua yang bergerak ke arah timur. Selanjutnya ada teori Wegener. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener yang merupakan ahli meteorologi asal Jerman. Menurutnya, awalnya itu di bumi ini hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Lambat laun, karena terjadinya gempa bumi, tsunami dan gunung meletus, terjadi retakan-retakan secara berkala, dan akhirnya Pangea terpecah menjadi 6 benua seperti sekarang ini. Teori ini juga didasarkan dengan beberapa fakta. Fakta yang pertama, lekukan atau bentuk pantai di Afrika Timur, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika hampir sama. Yang kedua, daratan hijau atau Greenland menjauh dan Eropa menjauh sekitar 36 cm setiap tahunnya. Yang ketiga, adanya kesamaan jenis, informasi, jenis tanah, dan bebatuan di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Dan fakta yang terakhir, India telah menabrak Asia dan membentuk pegunungan Himalaya. Proses terbentuknya samudra. Sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, bumi mulai mendingin akibat mulai berkurangnya aktivitas vulkanik. Selain itu, atmosfer bumi pada saat itu masih tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari sampai ke bumi. Akibatnya uap air di atmosfer mulai berkondensasi dan terjadilah hujan. Hujan inilah yang mulai mengisi cekungan-cekungan di bumi sehingga terbentuklah samudra dan laut. 4 samudra di dunia yaitu Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Hindia, dan Samudra